Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman media sekalian, Bapak Menko Perekonomian, Bapak Menteri Agama, dan Bapak Menteri Bappenas. Kami juga menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang pertama, kawan-kawan wartawan sekalian, sebagian besar tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri sebelumnya. Kami melanjutkan terkait dengan masalah protokol menuju new normal. Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan agar kegiatan ini berorientasi kepada protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat harus produktif, namun tetap aman dari COVID-19. Oleh karenanya, berbagai langkah dan upaya telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir, khususnya sejak tanggal 13 Maret ketika dimulainya kegiatan untuk mengatasi COVID-19. Bapak Presiden telah menugaskan TNI Polri untuk ikut membantu melakukan pembinaan kepada masyarakat di 4 provinsi dan 25 kota yang sudah memutuskan memilih PSBB melalui pendekatan-pendekatan yang komunikatif. Artinya apa? Kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi semata-mata membantu masyarakat satu sama lainnya, mengingatkan satu sama lainnya, agar masyarakat betul-betul taat dan patuh kepada protokol kesehatan. Tadi Bapak Menko Perekonomian juga sudah mengatakan, COVID belum akan berakhir, masih akan tetap berlangsung. Kita belum tahu dan sampai kapan COVID ini berada di muka bumi, kita pun belum bisa memutuskannya. Oleh karenanya, kita tetap harus mempersiapkan diri, kita tidak boleh lengah. Bapak Presiden mengatakan tidak boleh kendor. Oleh karenanya, kita harus bisa adaptif dengan COVID. Kita tetap harus menjaga tidak terpapar, tetapi kita juga tetap harus mampu beraktivitas. Kemudian, yang berikutnya, Bapak Presiden menugaskan gugus tugas untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemerintah, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Khususnya dalam rangka pelonggaran atau pemberian kesempatan kepada daerah-daerah untuk membuka sektor-sektor tertentu secara bertahap berlanjut. Dan ini sangat ditentukan oleh perkembangan yang terjadi di seluruh daerah. Dan tadi juga Bapak Menteri Bappenas sudah mengatakan data-data ini juga sangat fluktuatif. Artinya bisa dibuka, tetapi ketika nanti terjadi kasus baru, bisa saja tempat atau kota yang tadi telah dibuka ditutup kembali. Jadi pemerintah, Bapak Presiden sangat memberikan prioritas terhadap keselamatan masyarakat. Kemudian yang berikutnya tentang arus balik. Tadi juga sudah dilaporkan oleh Bapak Menteri Perhubungan tentang upaya pengendalian arus balik agar kota-kota tertentu, khususnya Jabodetabek, ini tidak menimbulkan gelombang kedua. Kita sudah melihat data Jakarta, trennya sudah mengalami kemajuan yang positif. Kalau ada data terkonfirmasi positifnya banyak, itu sebagian besar dikontribusi oleh para pekerja migran yang kembali dari luar negeri. Jumlahnya mencapai 539 kasus. Nah, kalau kita keluarkan kelompok masyarakat yang berasal dari luar, maka beban Jakarta akan berkurang. Termasuk juga data tentang bed occupancy ratio di
wilayah Jakarta yang semula atau minggu lalu pada tanggal 17 tercatat 54,3%, pada saat ini telah turun sebanyak 7,4% menjadi 46,9%. Artinya jumlah tempat tidur yang berada di wilayah rumah sakit rujukan COVID telah kurang dari 50%. Kemudian sejumlah gugus tugas provinsi, kabupaten, kota bersama dengan unsur TNI Polri digelar sepanjang wilayah di Pulau Jawa, termasuk di Lampung, khususnya Pelabuhan Bakauni, untuk mengontrol, untuk mengingatkan masyarakat yang melakukan perjalanan antar daerah, antar kota, untuk menunjukkan surat keterangan, baik surat keterangan dalam rangka perjalanan dinas, termasuk juga surat membuktikan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti PCR test dan juga rapid test dalam keadaan negatif. Untuk rapid test dalam jangka waktu 3 hari, sedangkan untuk PCR test dalam jangka waktu 7 hari. Dan mereka yang tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut diminta untuk tidak melanjutkan perjalanan, baik melalui darat, laut, dan juga udara. Kemudian Bapak Presiden menugaskan gugus tugas untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengingat sejumlah kasus di Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya, mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Tim gugus tugas telah diberangkatkan beberapa hari yang lalu, termasuk 2 unit kendaraan, masing-masing sudah tiba kemarin, tadi pagi sudah tiba 1 unit mobile BSC 2 pada pukul 05.30, dan pada pukul 08.30 hari ini diberangkatkan lagi 1 unit, sehingga 2 unit mobil nanti akan beroperasi di wilayah Jawa Timur untuk membantu beberapa laboratorium yang mengalami gangguan, termasuk juga gugus tugas membantu untuk menyiapkan rumah sakit darurat, termasuk Balai Pelatihan SDM Surabaya dan juga rumah sakit lapangan Indrapura. Nah, kita harapkan dengan bertambahnya sejumlah rumah sakit tambahan ini, rumah sakit darurat ini, maka warga kita yang mengalami sakit di Jawa Timur bisa mendapatkan perhatian yang memadai. Kemudian selanjutnya, Bapak Presiden menekankan kembali tentang pentingnya testing yang masif, tracing, dan pelacakan yang agresif, khususnya kepada kelompok masyarakat ODP dan PDP, serta melakukan isolasi yang ketat serta disiplin, sehingga diharapkan tidak ada masyarakat atau warga yang status ODP dan PDP ini melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian juga selalu mengingatkan pentingnya menggunakan masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan. Dan ini semuanya harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, termasuk juga penggunaan bahasa-bahasa daerah, juga melibatkan tokoh-tokoh di daerah, sehingga diharapkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan, termasuk juga risiko manakala tidak patuh dengan protokol kesehatan ini dapat tertular, sehingga seluruh masyarakat kita bisa tetap melakukan aktivitas dengan secara terbatas, tetapi juga terlindungi dari risiko ancaman COVID. Kemudian juga Bapak Menteri Kesehatan telah melaporkan Bapak Presiden tentang insentif kepada tenaga kesehatan yang sudah mulai disalurkan sejak tanggal 22 Mei yang lalu, yaitu pada hari Jumat, dan terus berlanjut sampai dengan selesai. Artinya data-data ini akan tetap menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan, sehingga tidak salah nama dan alamat penerima, betul-betul akurat, sehingga anggaran yang dikeluarkan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya, Bapak Mendagri juga melaporkan kepada Bapak Presiden tentang pentingnya seluruh daerah untuk berlomba-lomba menekan angka kasus
yang terjadi, baik setiap hari maupun setiap mingguan. Dan mereka diberikan reward agar setiap daerah, termasuk komponen masyarakat, saling meningkatkan disiplin, saling meningkatkan kesadaran kolektif, sehingga seluruh wilayah bisa sama-sama bergerak untuk mengurangi kasus COVID. Kemudian, adapun untuk daerah-daerah yang nantinya akan dibuka, dapat kami sampaikan ada 2 kriteria di sini. Yang pertama adalah daerah-daerah yang sama sekali belum ada kasus. Terdapat sebanyak 110 kabupaten kota, di mana terdiri dari 87 di wilayah daratan dan 23 di wilayah kepulauan. Kemudian kecuali Papua, maka yang akan nantinya diberikan tawaran untuk membuka adalah 87 kabupaten kota, yaitu 65 di wilayah daratan dan 22 di wilayah kepulauan. Daerah-daerah ini nyaris steril dari ancaman COVID, tetapi belum tentu selamanya akan tetap aman. Minggu yang lalu kami telah berkomunikasi dengan para pimpinan, yaitu para bupati wali kota, tentang kenapa daerah mereka ini bisa aman dari COVID. Nah, setelah paparan-paparan dari hampir semua yang memberikan penyampaian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang tinggi. Kemudian kerjasama antara tokoh-tokoh yang ada di daerah, baik dari pemerintah maupun unsur-unsur tokoh-tokoh non-formal lainnya sampai ke tingkat RT dan RW. Kemudian adanya sejumlah daerah yang terisolasi sehingga aman dari COVID, termasuk daerah-daerah yang relatif sangat jarang dikunjungi oleh dari luar. Kemudian daerah yang berwarna hijau adalah daerah-daerah yang ada kasus, tetapi dalam beberapa minggu terakhir ini mengalami penurunan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh WHO. Antara lain kriterianya adalah masalah kesehatan masyarakat yang meliputi epidemiologis, surveillance kesehatan masyarakat, dan sistem pelayanan kesehatan. Kemudian ada 10 indikator dari 3 kriteria tersebut yang direkomendasikan oleh WHO. Yang pertama adalah penurunan jumlah kasus positif 2 minggu lebih dari 50%. Yang kedua, penurunan jumlah kasus ODP dan PDP 2 minggu lebih dari 50%. Penurunan jumlah meninggal kasus ODP dan PDP. Penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit. Penurunan jumlah kasus ODP dan PDP dirawat di rumah sakit. Kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif. Kenaikan jumlah selesai pemantauan dari ODP dan PDP. RO atau R0 efektif kurang dari 1. Kemudian jumlah pemeriksaan spesimen meningkat dalam 2 minggu. Nah, ini adalah poin-poin yang menjadi rujukan kami. Kami tetap akan berkonsultasi dengan Bapak Menteri Bappenas dan juga Bapak Menteri Perekonomian, sehingga nanti daerah-daerah yang tentunya akan diberikan pelonggaran atau ditawarkan untuk melakukan aktivitas lebih luas, itu juga berdasarkan kesanggupan dari daerah. Sehingga pemerintah pusat memberikan sebuah data untuk bisa dibuka, tetapi apakah itu langsung dibuka atau tidak, itu sangat ditentukan oleh kesiapan daerah, terutama kesanggupan dari bupati, wali kota, dan juga gubernur. Kemudian juga tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden, sesuai dengan masukan dari Kepala BIN untuk bisa melakukan pendataan terhadap masyarakat yang rentan. Nah, di sini kami sampaikan bahwa persentase antara pria dan wanita yang terpapar COVID itu dan juga meninggal, laki-laki memiliki persentase yang lebih tinggi,
yaitu 63,30%, sementara wanita 36,70%. Kemudian kelompok masyarakat yang memiliki komorbid paling tinggi terpapar itu adalah penderita hipertensi, kemudian diikuti oleh diabetes mellitus, kemudian penyakit jantung, kemudian penyakit paru obstruktif kronis, kemudian gangguan napas lainnya, penyakit ginjal, asma, kanker TBC, penyakit hati, dan gangguan imun. Ini adalah kondisi penyerta positif COVID berturut-turut dari mulai hipertensi yang tertinggi. Adapun risiko kematian yang tertinggi adalah yang pertama penyakit ginjal, kemudian penyakit imun, antara lain mereka yang memiliki HIV, AIDS, kemudian lupus, dan beberapa penyakit memang karena imunitas tubuhnya kurang. Kemudian kanker, penyakit jantung, diabetes mellitus, hipertensi, penyakit napas lainnya, kehamilan, penyakit hati, PPOK, asma, TBC. Ini data-data yang telah dikumpulkan oleh gugus tugas di bawah pimpinan dari Profesor Wiku, tim pakar, yang mendapatkan seluruh masukan dari daerah. Sehingga data ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi kita semua, bangsa Indonesia, agar kelompok rentan ini betul-betul bisa menjaga diri. Dan kami juga tadi malam sudah mengimbau kepada para dokter, para pimpinan rumah sakit di wilayah Jabodetabek untuk mengingatkan pasien-pasien mereka yang memiliki komorbid tertentu. Sehingga di satu sisi kita bisa menyelamatkan warga negara kita lebih banyak lagi, di satu sisi juga kita bisa mendorong aktivitas masyarakat dengan risiko yang sekecil mungkin. Saya rasa demikian yang dapat kami laporkan, dan kami dari gugus tugas tetap memiliki komitmen untuk bekerja lebih keras dan lebih giat lagi agar masyarakat tidak terpapar COVID, tetapi juga tidak terkapar oleh PHK, dan kami juga akan tetap meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh daerah bersama dengan Bapak Menteri Kesehatan. Yang sehat tetap sehat, yang kurang sehat dan sakit diobati sampai sembuh. Demikian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.